1, kelompok 4. Berbagai konsep dan pengertian dan karakter tentang ideologi besar dunia, khususnya tentang ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Pengertian ideologi. Ideologi adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Ideologi merupakan pedoman normatif yang dipakai oleh seluruh kelompok sebagai dasar cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi. Ideologi mencerminkan cara berpikir dan membentuk orang atau sekelompok menuju cita-cita yang diinginkan. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu tentang gagasan-gagasan atau ilmu yang mempelajari asal-usul ide. 2. Fungsi ideologi. Ideologi memiliki fungsi sebagai struktur kognitif dan untuk memahami kejadian dalam keadaan alam sekitarnya. Berperan sebagai orientasi dasar yang membuka wawasan dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Membentuk norma-norma sebagai pedoman bagi individu serta memberikan bekal dan jalan untuk menuntunkan identitas diri, menyemangati dan mendorong individu untuk mencapai tujuan, serta memberikan pendidikan untuk memahami dan menghayati tingkah laku sesuai dengan orientasi ideologi. Macam-macam ideologi. Ada berbagai jenis ideologi di dunia seperti liberalisme, konservatisme, komunisme, marxisme, feminisme, sosialisme, fasisme, kapitalisme, demokrasi, dan neoliberalisme. Ideologi terbagi menjadi ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Liberalisme mengajarkan kebebasan mutlak, sementara konservatisme mendorong memelihara kondisi yang ada. Ideologi tertutup bersifat kaku, otoriter, dan melarang kebebasan serta berkaitan dengan budaya yang dipaksakan. 4. Keterkaitan ideologi dan AWK. Ideologi memiliki peran sentral dalam analisis wacana kritis yang menjadi medium untuk mempersuasi dan mengomunikasikan kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok yang dominan. Ideologi membentuk identitas kelompok, memengaruhi tata cara berpikir, dan menjadi cerminan dari budaya masyarakat. Analisis wacana penting untuk melihat bagaimana ideologi kelompok membentuk wacana, misalnya dalam tes berita. Ideologi terbuka menggarisbawahi keterbukaan pelaksanaan dan pemaknaan serta memberikan kebebasan dan mengedepankan pluralitas. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi termasuk bersifat tertutup dan terbuka. Berikan argumen Anda. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila menjadi pedoman dan acuan bangsa Indonesia dalam aktivitas di segala bidang dengan sifat terbuka, luas, fleksibel, dan tidak tertutup. Nilai-nilai atau cita-cita dalam ideologi terbuka diperoleh dari kekayaan nurani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan musyawarah dan konsensus. 2. Faktor-faktor yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka. Proses pembangunan yang dinamis dan cepat. Kegagalan ideologi tertutup seperti Marxisme dan komunisme. Pengalaman sejarah politik Indonesia yang dipengaruhi oleh komunis tertutup. Tekad Indonesia menjadikan Pancasila sebagai alternatif ideologi dunia. 3. Nilai-nilai dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai dasar yang mencakup cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai universal pelaksananya. Nilai universal yang baik.
Nilai instrumental sebagai makna, kebijakan, strategi dan lembaga pelaksanaannya. Nilai praktis dengan norma yang jelas agar ideologi dapat direalisasikan dalam kehidupan praktis. 4. Ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran yang dipersoalkan sebagai kebenaran mutlak yang tak bisa diubah. Ciri khas ideologi tertutup termasuk menuntut ketaatan tanpa reserve, bersifat dogmatis dan tidak mengakui hak individu. 5. Perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka berdasarkan nilai masyarakat, sementara tertutup lebih cenderung memaksakan nilai dari luar. Ideologi terbuka hasil musyawarah masyarakat, sedangkan tertutup berasal dari keyakinan sekelompok orang. 6. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan nilai-nilai yang diambil dari moral dan budaya masyarakat Indonesia melalui musyawarah. Pancasila memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM, serta menciptakan persatuan dan keragaman dalam keragaman suku, agama, dan ras. 7. Ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan manusiawi. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila lahir dari penggalian nilai moral dan budaya masyarakat Indonesia melalui musyawarah. Pancasila memanusiakan manusia, menjunjung toleransi antar umat beragama, serta mempertahankan hak asasi individu dalam kerangka keberagamaan. Kemudian berbagai kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan mengancam eksistensi Pancasila. Penyebab penyalahgunaan narkoba ada 5 faktor. Pertama, faktor lingkungan sosial seperti lingkungan sekolah dan pergaulan bisa melemahkan pertahanan diri seseorang, menyebabkan pengaruh negatif dan membuat individu terperangkap dalam penyalahgunaan narkoba. 2. Faktor kepribadian seperti rendah diri, emosi tidak stabil dan lemah mental dapat mendorong seorang untuk merasa eksis melalui penyalahgunaan narkoba. Faktor keluarga yang kurang efektif dalam berkomunikasi dengan anak, serta kurang pengarahan dan perhatian terhadap anak dapat membawa dampak negatif yang terhadap perkembangan anak terkait narkoba. Pendidikan yang kurang memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba dapat menyebabkan peningkatan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Faktor masyarakat dan komunitas sosial yang mempengaruhi kondisi sosial remaja, seperti hilangnya nilai-nilai keluarga, kurangnya perhatian komunitas, dan kesulitan beradaptasi dengan baik dapat juga berkontribusi pada penyalahgunaan narkoba. 2. Regulasi narkoba dalam hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan undang-undang lainnya mengatur bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana seperti pidana penjara hingga mati dan denda yang besar. Undang-undang serta regulasi terkait psikotropika dan kesehatan juga memberikan landasan hukum terkait penanganan kasus narkoba serta menjelaskan sanksi bagi pelanggar. Terdapat peraturan perundang-undangan dan konvensi yang telah diratifikasi untuk menangani peredaran gelap narkoba dan psikotropika serta memberikan pemahaman hukum yang jelas terkait penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional atau BNN diperkuat dalam undang-undang untuk meningkatkan koordinasi dan penanganan kasus narkoba secara efektif baik di tingkat nasional maupun daerah. 3. Narkoba dan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dirasakan mulai tergerus dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini berdampak pada keterkaitan antara penyalahgunaan narkoba dan nilai-nilai Pancasila.
Penggunaan dan penyalahgunaan narkoba dihubungkan dengan norma dan nilai-nilai Pancasila, di mana tindakan penyalahgunaan narkoba nilai sebagai perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila. Keterkaitan narkoba dengan nilai-nilai Pancasila seperti hak untuk hidup, kepercayaan pada Tuhan, dan kepedulian terhadap sesama dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah penggunaan narkoba sesuai dengan ajaran nilai Pancasila atau tidak. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan penyelesaian terorisme. Negara Indonesia dihadapkan pada masalah terorisme karena kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat yang memicu aksi terorisme di Indonesia. Kurangnya pemahaman ini telah menyebabkan terorisme menjadi momok bagi peradaban modern, sehingga penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika diharapkan mampu menyelesaikan persoalan terorisme ini. 2. Terorisme di Indonesia sebagai ancaman serius. Aksi terorisme di Indonesia, terutama setelah kasus bom Bali yang mematikan, menciptakan ancaman serius bagi stabilitas negara. Meskipun sejumlah tokoh teroris telah ditangkap, aksi terorisme semakin marak dan sulit diprediksi dengan motivasi utama berdasarkan ideologi agama yang menggunakan serangan teror sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Definisi dan dampak terorisme. Terorisme adalah serangan terkoordinasi yang bertujuan menimbulkan perasaan teror dalam masyarakat tanpa justifikasi manusiawi. Tujuan dari terorisme adalah menciptakan ketakutan, kepanikan, dan tidak percaya terhadap pemerintah, sehingga menjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia. 4. Faktor-faktor penyebab terorisme. Terorisme dapat berkembang karena berbagai faktor seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Saat ini, kegiatan terorisme banyak dikaitkan dengan Islam karena beberapa kelompok menggunakan agama sebagai alasan untuk menjalankan aksi terorisme. Kurangnya pemahaman dan penanaman nilai-nilai Pancasila juga menjadi faktor yang memperkuat pertumbuhan aksi terorisme. 5. Perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila untuk mencegah terorisme. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk memerangi aksi terorisme dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia diharapkan mampu mengatasi dan mencegah aksi terorisme atas nama agama atau ideologi tertentu. Korupsi merugikan bangsa di Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk ideologi, ekonomi, politik, dan hukum. Contohnya, tindakan korupsi melanggar nilai-nilai Pancasila, merugikan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi investor dan menyebabkan tidak efektifnya pemerintah. Dampak korupsi.
pada ideologi Pancasila mengakibatkan pelanggaran terhadap sila-sila Pancasila seperti sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan kelihayaan. Korupsi merusak nilai-nilai tersebut dan menghambat perwujudan Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Korupsi berdampak negatif pada sektor ekonomi dengan mengurangi investasi dan pendapatan negara. Investor kehilangan kepercayaan dan pertumbuhan ekonomi terlambat karena korupsi yang merugikan sektor ekonomi secara keseluruhan. 4. Dampak korupsi terhadap aspek politik dan pemerintah meliputi ketidakstabilan iklim politik, meningkatkan biaya administrasi, pelayanan publik yang buruk, dan kesenjangan dalam perlakuan terhadap warga negara berdasarkan status sosial ekonomi. 5. Korupsi mempengaruhi penegakan hukum dengan memanipulasi proses hukum dan memberikan hukuman yang tidak setimpal dengan tindakannya. Praktek korupsi dan penyuapan mengakibatkan penegakan hukum yang tidak adil dan sulit bagi sistem hukum untuk berjalan dengan jujur. 6. Dampak korupsi pada kehidupan sosial masyarakat terlihat dari penurunan kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatkan biaya hidup serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi menghambat kesejahteraan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakstabilan keamanan nasional. 1. Pengertian pajak menurut para ahli Sommerfeld dan Prof. Soemitro memberikan definisi tentang pajak sebagai pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan investasi publik. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Sifatnya dapat dipaksakan dipungut oleh negara dan diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah. 2. Makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan penempatan manusia sesuai dengan fungsinya sebagai makhluk Tuhan dan menjunjung tinggi kemerdekaan serta mewujudkan keadilan dan peradaban yang kuat. Hak kebebasan dan kemerdekaan harus dijunjung tinggi tanpa membedakan ras dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin. 3. Ketentuan umum dalam pajak. Subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dan pajak memiliki masa pajak untuk menghitung jumlah pajak terutang. Ada berbagai surat terkait pembayaran pajak seperti SPT, surat tagihan, surat ketetapan pajak, SKPT, dan lainnya. 4. Subjek pajak, wajib pajak, dan objek pajak. Subjek pajak terbagi menjadi dalam negeri dan luar negeri yang juga berlaku untuk wajib pajak dengan syarat-syarat objektif. Objek pajak bisa berubah keadaan, pembuatan atau peristiwa dan harus didefinisikan dengan jelas dan tepat sesuai peraturan yang berlaku. 5. Lembaga perpajakan, unsur pajak dan lembaga administrasi pajak. Pembuatan undang-undang pajak dilakukan secara berkelanjutan untuk mengatur perpajakan.
terdapat lembaga pengumpulan data, lembaga keberatan pajak, lembaga peradilan pajak, dan administrasi pajak sebagai bagian dari Departemen Keuangan. 6. Proses perubahan bentuk negara ke NKRI. Awal tahun 1950 terjadi perubahan dari negara federal menjadi negara kesatuan berdasarkan konferensi meja bundar. Setelah bertentangan dan perbedaan, Republik Indonesia Serikat dibentuk dan akhirnya mengalami perubahan kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. 7. Upaya menjaga keutuhan NKRI. Warga negara perlu memiliki cinta tanah air, membinakan persatuan, rela berkorban, memahami budaya, dan memiliki sikap serta berperilaku yang menjaga kesatuan NKRI. Hal-hal seperti menjaga wilayah, membina persatuan, mentaati peraturan, dan memiliki semangat kesatuan merupakan bagian integral dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Itu saja, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.